Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Ya, sekarang saya ingin berbagi edukasi lagi ya tentang trading forex di Fairgold. Saya ingin memberitahukan ya kepada teman-teman atau sahabat-sahabat trading analisa ya bahwa di sini saya menggunakan setup entry level Fibo Musang ya. Kita tahu ya entry level Fibo Musang itu ada banyak ya, tidak hanya 1 2 3 tapi ada lebih dari 10 entry level. Nah, saran buat teman-teman ya, saran saya itu gunakan ya entry level Fibo Musang itu satu entry level saja untuk mengasah fundamentalnya ya. Untuk mengasah fundamental gunakan satu setup atau satu entry level saja. Misal seperti dominan break ya, atau CB1 atau EL2, EL3 ya, dan seterusnya, tapi gunakan entry level tersebut satu entry level saja ya untuk mengasah fundamental ya. Jika teman-teman atau sahabat-sahabat trading analisa sudah mahir, maka di situ kita bisa menambah entry level lagi ya sesuai dengan backtest ya, tapi wajib di backtest. Jika backtest sudah siap untuk di trading plankan ya, hasilnya bagus, nah di situ baru kita bisa menggunakan entry level tersebut ya, seperti itu ya. Yang saya takutkan itu sahabat-sahabat trading analisa itu nanti saya share banyak entry level tapi semua digunakan, dan di situ sangat kurang bagus menurut saya ya. Untuk entry itu sangat kurang bagus. Gunakan satu entry saja, satu metode untuk konfirmasi entry ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Misal seperti dominan break atau CB1 atau EL6, EL7 dan seterusnya, tapi gunakan satu entry level dulu ya, saran saya seperti itu. Nah, jika sudah mahir, tentu sahabat-sahabat trading analisa bisa menambah entry level tersebut sesuai yang sudah di backtest ya, wajib di backtest. Seperti itu penjelasan dari saya ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat trading analisa bisa memahami ya, karena entry level Fibo Musang itu sangat banyak. Selain mengontrol psikologis atau mental, jika kita memiliki satu entry level atau satu metode, itu kita di market tidak terlalu overtrade ya. Jadi kita tidak overtrade, mental akan sangat lebih terjaga lagi. Seperti itu saran saya ya. Saya akan share segala teknik-teknik yang saya tahu, tapi gunakan satu teknik saja untuk konfirmasi entry, dan yang lain buat sebagai indikator ya, atau menambah akurasi analisa entry tersebut. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke, sahabat trading analisa, sekarang saya ingin berbagi yaitu tentang entry level yang saya gunakan ya. Sebenarnya entry level yang saya gunakan itu hanya ada 3 ya. Yang pertama itu yang sering saya gunakan adalah dominan break ya. Yang sering saya gunakan konfirmasi dominan break. Ini yang pertama. Dan yang kedua yang saya gunakan itu adalah CB1 ya. Yang saya gunakan adalah konfirmasi terbentuknya CB1. Nah, CB1 di sini juga ada 2. CB1 di sini ada EL2 dan EL7 ya, dan EL7. Jadi CB1 di sini ada 2, EL2 dan EL7. Jadi konfirmasi saya yang saya gunakan ada 3, dan yang ketiga ini adalah EL6 ya. Saya hanya menggunakan konfirmasi 3 ini ya. Jika terbentuk konfirmasi ini biasanya saya gunakan untuk open posisi atau open market ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami ya. Jadi teman-teman tidak perlu menirukan saya ya dengan gaya trading saya seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan satu setup saja seperti EL3 atau EL4 ataupun EL5 ya, terserah sahabat-sahabat trading analisa. Tapi saran saya di backtest dulu supaya mengetahui probabilitasnya. Seperti itu. Nah, di sini saya hanya menggunakan konfirmasi 3 ini ya, adanya DB atau dominan break, CB atau candle break,
CP1 ya, candle break CP1 atau EL6 ya, yang sering saya gunakan 3 ini. Oke, tidak usah lama-lama ya. Di sini saya ingin berbagi tentang entry level 6 ya. Entry level 6 ini sebenarnya sangat diminati semua trader. Kenapa? Karena entry 6 ini termasuk entry yang agresif, yang memiliki risk reward yang bagus ya, karena entry ini terbilang entry awal, jadi kita bisa mendapatkan entry di pucuk seperti itu. Tapi juga ada kelemahan-kelemahannya, karena di sini jika kita tidak menggunakan teknik yang lain, misal seperti SNR, SND di HTF-nya, tentu entry level 6 ini juga sangat berisiko digunakan jika belum memahaminya. Ya, oke, di sini saya berikan contoh ya. Di sini market sedang downtrend ya. Di sini market sedang downtrend. Nah, penurunan sini ya. Di sini kita lihat ya. Jika kita lihat di sini ada setup sebentar. Di sini ada setup CP1. Nah, biasanya hal-hal seperti ini juga saya gunakan ya. Misal ini, karena ada CP1, jadi saya open posisi di area sini ya, bisa di candle CP1 ini ya, ataupun di IB ini. Nah, seperti itu. Dan yang kedua tentu setup EL6 ya. Jika kita lihat di sini ya, di sini swing teratas, di sini candle CP1 sangat jauh, maka saya menggunakan setup EL6 ya. Tapi teman-teman ya tidak wajib untuk mengikuti saya ya, terserah teman-teman menggunakan setup apa. Yang jelas di sini saya sarankan untuk backtest terlebih dahulu ya. Ini hanya sebagai edukasi, menambah wawasan trading plan teman-teman ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang entry level 6 yang sangat diminati oleh banyak trader. Kenapa banyak diminati? Karena entry ini sebenarnya entry awal yang selalu dapat di area pucuk ya. Oke, saya berikan contoh. Jika seperti ini ya, market seperti ini melakukan kenaikan dan dia break oleh candle bearish ya, candle bullish, lalu terbentuk candle bearish, lalu kita pasang garis horizontal seperti ini ya. Setelah candle bearish tersebut terbentuk ya, di sini market membentuk candle bullish. Nah, di sini kita bisa pasang garis horizontal ya, seperti ini ya. Kita pasang garis horizontal seperti ini. Nah, ini adalah area entry kita untuk open posisi sell ya, dimana di sini ya, setelah kita tandai ini terbentuk A, B, C ya. Jadi A, B, C. C ini break oleh candle ini ya, oleh candle bullish ini, candle bearish ini maksud saya ya. Jadi break candle bearish ini, setelah break maka kita bisa open posisi atau siap-siap open posisi di area kotak ini ya, untuk melakukan sell. Jadi di candle berikutnya yang ini maka kita bisa open posisi sell seperti itu ya. Di sini kita lihat candle bearish ya, candle bearish yang ini dia naik lalu dia turun ya, mengambil lagi, lalu selanjutnya dia melakukan penurunan. Nah, jadi inilah area EL6-nya ya, area EL6 di area sini, dan sudah diambil. Oke, setelah itu jika kita lihat di bawah sini ya, nah ini ya, setelah penurunan kita lihat di sini break ya, break, maka kita tandai dengan garis horizontal lagi seperti tadi. Nah, kita tunggu setelah dia membentuk candle bullish ya. Kemudian setelah membentuk candle bullish ini, dia membentuk candle bearish, maka kita tandai seperti ini. Nah, dan berikutnya di sini market membentuk candle bearish lagi ya, kita tunggu sampai area ini di break ya. Jika area ini di break ke bawah dengan body candle, berarti market akan melanjutkan penurunan ya. Tapi karena ini di break ke atas ya dengan candle ini, maka ini bisa dikatakan dengan EL6 ya. Nah, di sini kita bisa open posisi di area sini ya. Kita bisa order limit di area sini ya. Ini bisa untuk scalping ya.
Jika mau intraday ataupun mapping, jika nanti sudah ada beberapa bits, teman-teman bisa pasang SL plus ya, bisa di hold. Setidaknya ada 2 layer atau 3 layer ya, yang satu untuk take profit scalping ya, yang satu untuk intraday ataupun mapping seperti itu ya. Nah, di sini jika kita lihat ya, nah di sini market mengambil entry kita ya, ya di area EL6 ini. Di sini kita dapat di pucuk ya, jika kita entry di sini kita dapatnya di pucuk ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, kita dapat entry di pucuk seperti itu ya. Oke, saya berikan contoh lagi ya. Yang berikutnya, jika kita lihat market sudah naik. Nah, di sini ternyata EL6 masih direspon ya. Bentar. Di sini ternyata EL6 yang pertama tadi masih direspon ya. Selama ini belum di break, maka bisa saja merespon market ya. Lihat di sini kita dapat di pucuk lagi ya, sangat pucuk. Jadi jika entry di pucuk, kita tetap memiliki alasan karena adanya setup EL6 yang sudah terbentuk ya. Teknik ini sebenarnya tidak jauh beda dengan teknik order block ya, sebenarnya tidak jauh beda, tapi ini lebih ke entry awal yang lebih di area pucuknya ya. SL tentu kita mengambil atau menaruh SL itu di atas swing ini ya, SL nya di atas swingnya yang sudah terbentuk ini. Nah, seperti itu. Tapi jika teman-teman ragu di sini ya, misal ini teman-teman di sini ragu, ya, teman-teman bisa tunggu di area sini, ya. Di sini apakah bisa terbentuk EL6? Nah, kalau kita ragu di situ, kita bisa menggunakan setup di sini, ya. Ini sudah break, ya. Lalu dia membentuk candle bearish, ya. Tapi di sini membentuk candle bearish lagi dan candle bullish. Nah, disinilah kita menaruh rectangle-nya ya. Di sini kita menaruh garis horizontalnya ya. Jadi area EL6 kita berada di sini ya. Ini terbilang agak lebar ya. Nah, di sini ya dia menyentuh sedikit lalu masuk banyak ya, masuk lagi ya. Jadi SL kita berada di sini ya. Kita entry di area sini, SL kita di situ ya. Coba kita lihat. Nah, market merespon ya di sini. EL6 ini direspon lagi ya. Sebenarnya setup EL6 ini juga sering saya gunakan, tapi teman-teman juga perlu backtest dulu ya. Nah, misal ini ya, misal market seperti ini ya. Katakan di sini di sebelah sini belum terjadi ya. Kita bisa saja mengukur seperti ini. Sebentar. Biar jelas ya. Kita bisa saja mengukur seperti ini ya, karena ini break ya. Lalu di sini membentuk break ya. Nah, di sini kita menunggu area ini. Nah, ternyata area ini di break ke bawah. Maka ini bukan EL6 ya. Dia akan melakukan penurunan atau melanjutkan penurunan. Ya, ini EL berapa itu? EL4 kalau tidak salah ya. Yang jelas di sini saya hanya menggunakan EL6 ya. Untuk EL yang lain, entry level yang lain itu saya gunakan sebagai indikator. Jadi meskipun seperti ini saya tidak akan entry sell ya. Seperti itu ya. Jadi saya tetap menunggu setup EL6-nya. Nah, setelah itu jika kita lihat ya, di sini saya hapus dulu ya. Nah, di sini jika kita lihat di sini tidak ada EL6 ya, yang ada malah setup CB1 buy ya. Jadi di sini saya bisa ambil open posisi buy ya, tapi di sini market tidak retest ya. Yang jelas di sini saya tidak dapat entry ya, tapi ikhlaskan ya. Nah, karena market seperti ini, di sini EL6-nya berada di sini ya. Ini sangat jauh sekali dan sangat berisiko menurut saya. Karena apa? Area EL6 ini terlalu lebar ya. EL6 ini terlalu lebar. Jika kita order di area sini, itu SL di sini sangat besar sekali risikonya. Jadi saya tidak akan mengambil risiko seperti itu ya. Tapi di sini market masih merespon ya. Dia merespon EL6-nya ya. Ini kita ukur
ya. Di sini membentuk A, B, C break ya, lalu dia ambil ya, di sini bermain-main, baru dia melanjutkan kenaikan seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, EL6 yang kita tandai tadi juga masih direspon oleh market ya, tapi dia sweep. Jika kita menaruh terlalu tipis SL di sini ya, maka kita terkena SL ya. Dia sweep lalu dia merespon ya. Di sini market merespon. Tapi jika teman-teman, sudah saya katakan lagi ya, jika ragu di area sini untuk EL6-nya ya, kita bisa mengambil EL6 di sini ya. Misal nih seperti ini. Ya. Ini swing teratas ya, saya tandai ini adalah swing teratas dan kita tandai yang price candle ini ya. Di sini membentuk A, B lalu break ya, break C ya. Jadi A ini di break oleh C ini, maka open posisi kita berada di area sini. Nah, di sini market setelah break candle, maka kita bisa siap-siap open posisi di candle bullish ini, kita dapat entry ya. Market di sini bermain-main lalu dia melakukan penurunan seperti itu ya. Mudah sekali setup ini digunakan ya, mudah dipahami. Nah, jika kita lihat di sini ya, di sini juga ada setup CP1 setup EL6 ya. Dia break ya. Setelah itu dia break lagi dengan candle bearish ini ya, dia membentuk A, B ya, C nya ini masih bermain-main. Nah, lalu break ini ya, dia turun mengambil order ya, naik sedikit, dia turun lagi mengambil order lagi, naik lagi seperti itu, dan akhirnya market di sini melakukan kenaikan. Ya, ini sudah lumayan. Jika kita scalping di sini sudah cukup lumayan karena entry kita di sini ya. Entry kita di sini juga diambil lagi ya. Lalu market melakukan kenaikan ya. EL6 itu termasuk sangat merespon dan sangat bagus. Nah, di sini EL6 yang kita tandai tadi juga direspon lagi ya. Di sini direspon lagi memantulkan harga ya, seperti itu. Nah, jika kita melihat ini juga ada EL6 ya di sini. Ini price candle terbawah dan ini break ya, lalu dia membuat A ya, B, C ya. Lalu entry kita berada di sini ya, candle ini garis ini, lalu market naik ya. Untuk scalping ini sangat bagus ya. Untuk day trading ini juga bisa ya, seperti itu ya. Jadi di sini saya menjelaskan tentang EL6 ya, dan yang kemarin itu saya juga dapat open posisi di area sini ya, area sini yang sudah saya tandai ya, dapat mapping di area sini ya, sangat lumayan. Nah, jika kita lihat di sini ya, saya berikan contoh lagi. Di sini kita bisa ukur ya, EL6-nya ini swing teratas ya. Setelah itu kita ukur lagi yang aku break yang price candle ini, maksud saya ya. Lalu dia membentuk A, B, C ya, C. Jadi C-nya ini, setelah C ini maka kita sudah siap-siap open posisi entry di area sini ya. Tentu SL kita harus di atas swingnya ini ya, SL harus di atas swingnya ini. Dan di sini market baru merespon ya, market merespon ya. Jadi market tidak merespon di awal ini, tapi dia merespon di sini ya. Ini sangat bagus ya. Coba kita lihat di sini direspon lagi ya, masih direspon lalu melakukan penurunan seperti itu ya. Nah, jika seperti ini ya, seperti kemarin itu seperti kemarin itu, jika kita lihat di sini ya, market melakukan kenaikan. Nah, di sini kita bisa mencari EL6 di sebelah kirinya tadi ya. Jika kita ragu dengan EL6 yang ini, kita bisa cari EL6 yang baru, yang ini ya, karena ini swing terdekat yang tertinggi ya, swing terdekat yang tertinggi. Maka kita bisa ukur seperti ini ya. Ini price candle swing teratas dan ini price candle di bawah ya, membuat struktur A, B ya. Lalu C-nya ini ya, candle bullish bearish ini ya, C ya.
Setelah C itu kita tandai seperti ini ya, seperti ini. Ini adalah area entry kita ya, area entry kita. Nah, di sini jika kita lihat ya, di sini apakah market merespon area entry kita tadi. Nah, coba teman-teman bisa lihat EL6 tadi masih direspon ya, masih direspon sangat tipis sekali ya. Tapi jika ini sell, tentu ini akan tertrigger ya, ini akan tertrigger karena spreadnya itu setidaknya ada spread atas, spread bawah ya. Di sini pasti tertrigger jika kita melakukan sell ya. Di sini sangat pucuk sekali ya, sangat pucuk sekali untuk open posisi sell. Nah, inilah keunggulan EL6 ya. Oke, demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan tentang EL6 ini. Dan saya sarankan bagi teman-teman itu menggunakan setup ini, setup entry level Fibo Musang itu jangan terlalu banyak ya, gunakan satu entry terlebih dahulu ya. Dan kemarin di sini juga saya bilang ya, saya bilang di sini ada EL6. Nah, di sini jika kita scalping ini sudah cukup untuk kita mendapatkan profit ya. Sebenarnya ini sudah cukup kita mendapatkan profit. Dan kemarin saya mau sell itu menunggu di area sini ya, di area order block ini, tapi ternyata market tidak mengambil. Market cuma mengambil ini shadow ini ya, market mengambil shadownya ini. Sebentar ya, biar lebih jelas. Market itu cuma mengambil shadownya ini, jadi dia tidak mengambil order block supply ini, tapi mengambil shadownya ini ya. Jadi shadow-shadow seperti ini ya perlu kita teliti ya. Biasanya dia juga bisa memantulkan harga seperti itu. Dan market semalam langsung terjun bebas. Iya. Nah, di sini sudah masuk area B ya. Jika kita lihat ini di sini saya tandai ya, di sini. Di sini ada area order block ya. Ini sebenarnya untuk scalping ya. Ini area order block. Ya, ini juga bisa dikatakan EL6 ya. Bisa dikatakan EL6. Tapi di sini menurut saya dia masih bisa menembus ya sampai EL6 yang ini ya, EL6 yang ini. Ya, di sini sudah saya kasih tanda ya, EL6 M30 di sini. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ini akan memantulkan harga, tapi tidak jauh ya. Tapi tidak jauh seperti itu. Setidaknya untuk scalping ya, untuk scalping ini sudah cukup lumayan ya. Untuk scalping kita entry di situ ya, take profit di sini ya. Ini sudah saya kasih garis ya, kemarin garis horizontal. Itu take profit sudah cukup lumayan ya. Kalau saya itu di sini ya, garis saya kemarin kalau tidak salah di situ ya. Kita take profit jangan jauh-jauh di area sini ya. Kemungkinan nanti market akan mengambil EL6 yang bawah ini ya, seperti itu. Oke, demikian ya penjelasan dari saya ya. Di sini juga ada EL6 ya, ini market sudah mengambil di sini ya. Jadi kita bisa open posisi B di sini ya. Untuk take profit jangan jauh-jauh dulu ya. Jika mau jauh tentu jangan lupa pasang SL plus seperti itu ya. Dan demikian penjelasan dari trading analisa, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dimengerti. Jika belum paham bisa tanya di kolom komentar. Buat sahabat-sahabat trading analisa, saya doakan sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I